Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Putra Canyago dengan NIM 180110095. Dalam video ini akan membahas tentang analisa pribadi diri saya sendiri dengan menggunakan metode SWOT. Berbicara soal SWOT, sebenarnya apa sih SWOT itu? SWOT itu merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, di mana 4 komponen ini membantu diri kita untuk mengenal diri kita sendiri. Berbicara soal strength itu merupakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa menjadi potensi untuk meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya dalam budaya kita, ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan yang kita miliki sering dianggap kurang baik sehingga sulit bagi kita untuk mengungkapkan hal-hal positif yang kita miliki. Namun jika dikembalikan kepada saya lebih nyaman ketika mengungkapkan strength yang saya miliki dengan bagaimana cara saya mendeskripsikan diri saya sendiri. Adapun 3 kata yang saya rasa cukup mendeskripsikan diri saya, yakni imajinatif, gigih, dan juga melankolis. Imajinatif, karena saya adalah seorang pemimpi dan dengan mimpi itu membuat saya tetap hidup. Bahkan pun terkadang orang mengatakan bahwa mimpi saya tersebut terlalu tinggi dan tidak bisa tercapai. Namun dengan mimpi itulah membuat saya termotivasi untuk meraih mimpi saya. Kedua adalah gigih. Karena dengan adanya mimpi, maka perlu adanya usaha dan kerja keras serta jiwa pantang menyerah agar mimpi saya tersebut bisa terrealisasikan. Saya di sini bukan berarti saya tidak pernah gagal. Namun, saya terus bangkit dan memodifikasi cara yang saya pernah lakukan agar mimpi saya tersebut bisa terwujud. Dan terakhir adalah melankolis. Saya rasa temperamen yang saya miliki adalah melankolis dan itu mendeskripsikan siapa diri saya dan mungkin menjadi strength bagi saya. Menjadi seorang melankolis, saya mencintai ketenangan dan kedamaian. Mungkin bersifat introversi dan mungkin memiliki sifat empati yang tinggi. Ketika terjadi suatu masalah, biasanya saya lebih menghindari konflik dan berusaha untuk mencari jalan tengah agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan saya tidak ingin untuk memperkeruh suasana. Menjadi seorang yang melankolis membuat saya bisa beradaptasi di lingkungan manapun. Meskipun di tempat yang ramai, tempat publik bersama teman-teman, saya bisa menikmati layaknya seperti orang ekstroversi. Namun apabila saya balik lagi sendiri dan ketika saya lelah, biasanya saya sangat ingin menghabiskan waktu luang tersebut untuk diri saya sendiri dan menikmati me time to myself. Dan ketika saya bekerja, biasanya saya berorientasi pada detail. Artinya, perintah apa yang diberikan kepada saya hendaknya dijelaskan secara rinci dan juga secara struktur. Nantinya, agar saya dapat memahami apa tugas saya dan dapat menghasilkan hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Kedua adalah weakness. Sebagai seorang manusia biasa, tentu saya jauh dari kata sempurna, dan kekurangan merupakan bagian yang saya miliki dan itu jumlahnya sangat banyak. Dari semua itu, kekurangan terbesar yang saya miliki adalah sifat inferior saya. Seringkali sifat ini membuat diri saya menjadi rendah diri, kurang percaya diri, namun saya berusaha untuk mengcovernya agar saya terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Terkadang sifat inferior itu membuat diri saya takut untuk keluar dari zona nyaman yang saya jalani selama ini. Sehingga pengalaman yang saya dapatkan, pelajaran yang saya dapatkan sangat sedikit dibandingkan dengan teman-teman saya yang telah memiliki prestasi yang luar biasa dibandingkan diri saya. Dan juga terkait prestasi, terkadang mungkin orang lain merasa dan menginginkan di posisi saya saat ini. Namun, saya rasa posisi saya saat ini bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Bukanlah sesuatu yang terlalu luar biasa. Dan oleh sebab itu, dengan adanya sifat ini, saya berusaha untuk meningkatkan kualitas diri saya bahwasanya saya masih kurang dibandingkan orang lain. Sehingga dengan ini, saya terus belajar dan belajar lagi. Kedua, kekurangan terbesar yang saya miliki adalah kurangnya kecakapan saya dalam berkomunikasi secara verbal. Dan saya lebih nyaman ketika saya mengutarakan pikiran dan perasaan saya melalui tulisan. Karena menurut saya, ketika saya menulis dengan bahasa tulisan, saya dapat memodifikasi dan memperbaiki diksi yang saya pakai sehingga informasi dan pesan yang ingin saya sampaikan tersebut sampai kepada penerima pesan. Terakhir, kekurangan terbesar yang saya miliki adalah kurangnya kecakapan dan kepintaran saya dalam
kehidupan sosial. Karena dibandingkan teman-teman saya yang memiliki relasi sosial yang luar biasa, hubungan antara masyarakatnya yang tertata, dan juga pola pikirnya yang sangat membangga, sedangkan saya masih belum dibandingkan dengan mereka. Dan juga saya adalah feeling person, artinya ketika saya bertindak, berbicara, lebih banyak menggunakan perasaan dibandingkan pikiran. Sehingga terkadang saya malu dengan diri saya sendiri terkait kebodohan dan kesalahan yang saya lakukan. Sehingga untuk mengcover itu, biasanya saat ini saya lebih banyak menahan diri. Selanjutnya, opportunities. Kesempatan akan selalu ada apabila kita aware untuk menemukannya. Dan jika dikembalikan kepada saya, maka kesempatan terbesar bagi saya adalah menjadi seorang mahasiswa. Karena selama menjadi seorang mahasiswa, itu merupakan suatu perjalanan hidup yang memberikan banyak sekali pengalaman, pembelajaran yang berguna bagi hidup saya. Di mana saya harus survive di rantau, jauh dari keluarga, tetap mempertahankan niat awal saya dan menghindari berbagai macam pengaruh yang menggoyahkan niat awal saya saat berada di sini. Menjadi anak rantau yang jauh dari keluarga memang pernah saya rasakan apa itu homesick. Namun hal ini sekaligus menjadi waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa saya bisa mandiri ketika jauh dari keluarga dan bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil. Selanjutnya, berkuliah di jurusan psikologi adalah kesempatan bagi saya untuk membuka dan membuat hidup saya menjadi lebih positif atau istilahnya rawat jalan. Dan saya merasakan itu. Hidup saya menjadi lebih bahagia. Berkuliah adalah kesempatan bagi saya untuk menambah ilmu dan pengalaman, mengikuti organisasi dan beberapa acara dapat melatih kemampuan diri dari sudut pandang non-akademis dan membuat saya lebih belajar lagi untuk memanajemen diri. Berkuliah membuka kesempatan bagi saya untuk meraih impian saya, bertemu dengan orang-orang yang hebat, teman-teman yang berasal dari background yang luar biasa, dan kesempatan-kesempatan lainnya terbuka di depan mata selagi masih bisa kita manfaatkan. Tantangan terbesar saya adalah meyakini keluarga saya bahwa keputusan yang saya pilih adalah tepat karena keluarga terkadang menentang pilihan yang saya pilih. Oleh sebab itu, hal yang bisa saya lakukan adalah jika pilihan itu benar, maka saya akan berjuang untuk membuktikannya bahwa saya benar. Karena mungkin keluarga, terutama mama, yang terlalu overprotective kepada saya. Di satu sisi memang benar, namun di sisi lainnya saya harus menjalani hidup sesuai pilihan saya sendiri. Tantangan kedua adalah meningkatkan kecerdasan sosial ketika menghadapi problematika. Misalnya terkadang terlalu memikirkan perkataan mereka yang tidak menyukai saya, lalu membuat saya berpikir bagaimana mereka bisa menerima diri saya. Untungnya saya memiliki support system yang membuat saya bisa bertahan, sehingga saya mengetahui bahwa tidak semua orang mengetahui diri kita. Diri kita lah yang harusnya menyesuaikan dengan lingkungan. Kita tidak akan bisa membuat semua orang menyukai kita. Hanya saja, kita bisa berbuat baik kepada mereka. Terlepas dari kaitannya dengan agama, satu kata mutiara yang saya pegang sejak dari dulu dari Bunda Teresa, seorang biarawati asal Kalkuta, India. Beliau mengatakan bahwa some people come in your life as blessings, some people come in your life as a lesson. Yang saya maknai bahwa siapapun yang datang dalam hidup saya adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan untuk saya bertemu dengannya. Karena dari mereka lah akan memberikan pelajaran hidup, baik itu menyakitkan ataupun menyenangkan. Dan dengan mensyukuri setiap pengalaman itu, maka membuat hidup saya akan menjadi lebih bahagia.